Oke, welcome back. Masih di obrolan kita part kedua dengan jagoan kita, Chef Lilis, chef yang luar biasa. Kemarin kita kulik soal keputusan berani beliau terjun di dunia bisnis. Nah, sekarang saya pengen mengulik karir beliau sebagai eksekutif chef internasional, bro. Kalau saya kan eksekutif chef lokal, ya kan. Kalau dia SLJJ. Belum, tinggal mengiyakan aja, tinggal berangkat. Gitu ya. Amin berarti, amin. Oke, bro. Ya. Sehat, bro. Alhamdulillah. Luar biasa. Beliau ini adalah sahabat dan idola saya. Dia eksekutif chef senior. Oke. Bro. Ceritalah, bro. Nah, ini anaknya, bro. Halo, iya. Halo. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Iya. Dadah dulu tuh, kamera. Dadah. Ada om itu. Ada om gitu. Oke, bro, lanjut. Iya. Saya pengen mendengar lebih jauh soal karir. Karena sampai kan beda genre karo aku ya. Nasibnya sampean itu lebih keren, lebih bagus. Karena sudah sampai level internasional, otomatis kan ada keputusan-keputusan lebih berani daripada saya, ya kan? Saya pengen tahu kok iso sampean bisa berkarir eksekutif chef sekarang apalagi di Mekah ya, bro? Mekah, ya. Mekah bintang 5 ribuan kamar. Kok bisa karirnya sampai situ, bro? Biar seandainya kalau saya ada kesempatan melu kan bisa. Iya kan? Bro. Iya. Ceritanya piye, bro? Thank you Mas Budi. Tentunya kembali lagi di ini. Kesempatan yang baik mungkin saya bisa bercerita atau sharing di sini. Betul. Karena tentunya sebenarnya masih banyak senior lain yang lebih berkompeten untuk bicara soal ini. Iya, ora lah. Tapi nek tiba-tiba kok saya ini nanti nek ceritane agak lucu dikit ya nggak apa-apa. Ya ora, semua orang itu kan punya versi, punya Iya. sudut pandang berbeda-beda ya. Jadi ini mohon izin dulu para suhu chef kami. Mohon izin ini saya untuk Kenal gak? meladeni. Oke. Terus Gini ya, jadi kembali ke video sebelumnya, modalnya satu. apa itu? Nekat lagi. Nekat. Oke. Jadi saya ambil satu titik di mana pergi ke luar negeri itu kan harus meninggalkan keluarga. Di mana kita harus mempersiapkan diri untuk jauh dari orang-orang yang kita sayangi di rumah. Betul. Tentunya di sini kalau kita bicara mengenai karir, dimanapun kita berkarir itu sangat kita syukuri. Karena sebelum kita sampai ke luar negeri pasti juga ada awal di Indonesia yang kita meniti karir dari bawah sampai kita di posisi saat ini. Saya kemarin sebelum ke Mekah, saya in charge di beberapa hotel. Khususnya saya handle di grupnya di Accor Property. Ya betul. Accor Property dan saya bisa menjadi saksi dimanapun Anda yang bekerja di Accor Property. Saya assure Anda adalah di tempat belajar yang sangat baik. Ya. Tempat yang tepat. Tempat yang tepat. Betul. Accor itu membekali Anda, diri Anda, ilmu yang sangat kompak dan komplit. Ya. Ini bukan berarti brand di luar Accor itu Jelek atau tidak baik. Karena saya berkecimpungnya di Accor, maka saya mewakili dari grup Accor. Accor adalah salah satu grup yang memberikan modal ilmu baik manajemen ataupun di operasional dengan sangat baik. Jadi saya ucapkan selamat dulu buat Anda semua yang di Accor Group. Anda berada di tempat yang sangat baik untuk belajar dari segi baik skill, knowledge dan juga keterampilan Anda. Dan saya yakin di grup lain, di grup Archipelago, Starwood, atau grup yang lain, mereka juga punya formula tersendiri betul. untuk mencerdaskan tim mereka. Betul.
berangkat dari grup Akor tersebut yang saya handle di Solo ataupun Jogja, saya juga pernah handle di Kelapa Gading di Jakarta. Di sini akhirnya titik simpelnya saja Mas yang saya ambil adalah di setiap tempat itu adalah tempat untuk belajar. Untuk belajar, setelah nanti kita mendapatkan ilmunya, ingat pesannya adalah cintailah pekerjaan itu, tapi jangan cintai tempatnya jangan dicintai. Saya. Filosofi tingkat tinggi. Cintai pekerjaan. Cintailah profesi karir itu, tapi jangan mencintai tempatnya. Tempatnya. Karena apa? Nanti kita akan berada di comfort zone. Oke. Lek mencintai tempatnya, otomatis dia sudah nggak mau kemana-mana. Ada rasa ketakutan. Betul. Ada sudah merasa nanti kalau saya pindah kehilangan rasa nyaman. Betul. Nah, di sini ada satu cerita menarik yang perlu saya sampaikan. Mungkin boleh dibilang, kalau mau dibilang langka bisa langka. Kalau ada yang mengalami sama seperti saya, alhamdulillah. Jadi ceritanya begini Mas. Kalau kita tahu di musim sekarang ini kan untuk karyawan permanen itu udah hampir nggak ada ya Mas ya. Rata-rata semuanya kan karyawan kontrak. Dikontrak setahun, 2 tahun. Ya, betul. Saya saksi dari perjalanan sebuah kualitas kerja yang diapresiasi di Akor. Tahun 2014 itu sudah tidak ada lah Mas namanya pengangkatan karyawan tetap. Tapi percayalah, kualitas kerja Anda itu akan menunjukkan Anda itu siapa. Betul. Di tahun 2014 saya sebenarnya sudah memutuskan untuk kembali ke luar negeri. Karena saya dulu basicnya tahun 2007 saya udah di Dubai waktu itu. Sebelum saya nikah kan. Sebelum nikah ya. Jadi, awal-awal karir itu 2007 ya. Dari 2007 di luar negeri, pulang merit, berkeluarga, terus kita udah enggan kan nggak keluar negeri lagi. Karena udah comfort zone-nya apa? Ini saya sendiri yang ngalamin. 2014 saya memutuskan saya mau keluar negeri lagi. Saya dipanggil HRD dengan segala pertimbangan. Saya ditanya kenapa kamu ingin meninggalkan properti. Bu, kita sebagai karyawan hotel status kan kurang lebih sama Bu ya. Kita adalah karyawan kontrak dan sebagainya. Dan kita juga belum ada kepastian kapankah tenaga saya ini akan dibutuhkan di tempat ini sampai kapan kan. Namanya orang itu ada bosannya juga. Kreativitas kita juga setiap hari kreativitas tapi kadang ada batasan. Pada akhirnya saya dipanggil oleh HRD dan dipertemukan dengan owner kebetulan dari Sun Motor Group. Akhirnya disepakati dan di situ diiyakan oleh GM saya masih ingat. Siapa tuh GM? GM saya Mr. Brian Thompson dari Australia. Salam hormat dari saya. Thank you Mr. Brian Thompson. 2014 saya diangkat menjadi karyawan permanen. Di mana di tahun itu hampir sudah tidak ada lagi pengangkatan karyawan permanen. Ya, itu salah satu syukur, ikhtiar bersyukur saya. Akhirnya dan perjalanannya waktu bahagia ya, karena kita udah karyawan permanen. Ya, udah nggak takut pecat lah ya. Ibaratnya. Jangan terlalu terbuka. Nggak, terus terang aja karena bagi kita sebagai pekerja itu momok terberat adalah pemutusan hubungan kerja. Itu momok terberat. Nah, tahap berikutnya Mas, namanya manusia Mas. Pikiran terus berkembang, ambisi saya ternyata kok belum berhenti di situ. Nah, dalam perjalanannya waktu setelah saya menjadi karyawan permanen, karyawan tetap, tidak ada tantangan lagi dalam diri saya. Bukan tidak ada, tapi tantangan mulai turun. Saya merasa zona nyaman. Ya, zona nyaman. Kalau udah zona nyaman itu mau ngapa-ngapain malas Mas? Biasanya malas. Akhirnya kreativitas juga mulai kendor. Apa yang bikin kendor? Karena kita nyaman. Kreativitas ada naik turun dan sebagainya. Akhirnya dalam hati saya kayaknya ini perlu tantangan baru perlu tantangan baru. Terus? Akhirnya saya putuskan saya pengen tantangan baru, tapi yang sejalan dengan ikhtiar yang ingin saya jalankan. Kebetulan saya seorang Muslim, pasti juga punya keinginan ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci. Oke. Baik haji dan juga bisa beribadah dengan lebih baik di sana. Bagaimana saya
ya Allah mudah-mudahan saya bisa bekerja di sana sekaligus beribadah di cita-cita saya ke Saudi Arabia. Dan kebetulan waktu itu ada peluang, singkat cerita ada informasi dan ada sedikit tes food di Arkamaya di Jakarta waktu itu. Dan singkat ceritanya juga lolos. Akhirnya kemarin terus saya berangkat ke luar negeri, ke Saudi Arabia. Nah, sampai di sana berangkat, alhamdulillah doa-doa semuanya terjawab. Gini, sorry saya putus. Mungkin banyak orang chef di luar sana yang berpikir punya keinginan untuk berkarir di luar negeri. Tapi mereka pada nggak tahu nih harus seperti apa, bagaimana caranya. Saya harus ngelamar Nengdi, saya harus mencari informasi di mana. Nah, mumpung beliau ini pernah ke sana, mungkin sedikit lah bocoran buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang pengen niat ke sana tapi nggak tahu caranya. Sampai yang sudah sampai ke sana. Siap. Oke, jadi gini, untuk singkatnya, mumpung ini di channel ini sangat spesial. Nanti di linknya ini aku bantu ya. Kebetulan saya ini salah satu admin di Saudi Arabia. Saya membentuk komunitas. Komunitas di mana komunitas itu Anda bisa temukan setiap detik lowongan, setiap menit lowongan yang ada di sekitaran Saudi Arabia dan Timur Tengah, kami akan share di sana. Kami ada 2 grup, grupnya ada di WhatsApp dan juga Telegram. Kalau WhatsApp grupnya kan paling dibatasi sekitar 300 peserta. Jadi karena dulu peminatnya tambah banyak, akhirnya kami buat grup Telegram. Telegram. Jadi mungkin nanti saya taruh link di YouTube-nya Mas Budi. Nanti kalian bisa dapat informasi lebih lanjut tentang grup tersebut. Untuk kalian nanti bisa join di sana. Itu untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai peluang dan tata cara di sana. Istimewanya lagi di grup itu kalian bisa belajar. Karena senior-senior di sana sangat rendah hati. Dia membuka diri untuk para junior ataupun senior yang mau berbagi informasi. Anda kendala apapun, asalkan Anda beriktikat baik, Anda dimasukkan di grup tersebut, Anda boleh bertanya sebanyak. Bakalan dibantu ya? Dibantu. Selesai, finish. Masalahnya dunia ini selesai, finish kalau sampai seperti itu. Ya kan? Sudah dilancarkan. Jadi teman-teman sudah nggak perlu ribet-ribet cari googling, dia harus kemana-kemana. Berterima kasihlah sama beliau, luar biasa. Jadi di grup nanti Mas, apa yang lebih baiknya adalah karena di grup ini kami kan sesama yang sudah mengalami di sana. Jadi nanti rekan-rekan bisa langsung dapat dari sumbernya langsung. Contoh, Anda dapat peluang di Hotel A di Mekah. Anda share di grup para senior, mohon maaf saya dapat peluang di sini, mohon infonya, mohon reviewnya. Insya Allah teman-teman yang ada di Incas di properti tersebut mereka akan sharing. Itu juga bisa direkomendasikan ya? Betul. Kalau seandainya saya masukin lowongan ke Hotel A, adakah senior di sana, mohon direkomendasikan, mungkin bisa dibantu gitu. Nah, saya kasih tips ringan mengenai rekomendasi. Ya. Ingat teman-teman semua, kalian kalau memang mau meminta sebuah rekomendasi, ingat tips pertama ini untuk teman-teman senior di luar negeri, mereka tidak suka orang yang baru kenal, mereka langsung meminta secara inbox. Itu tidak baik. Nggak sopan. Ada alurnya. Betul, ada tata krama nih. Ikut grupnya dulu. Betul. Terus Anda juga sharing ilmu Anda di Indonesia apa. Biar mereka itu tahu Anda dulu. Betul. Nggak teko-teko jaluk. Betul Mas. Nah, setelah Anda nanti mereka kenal Anda semua, setelah mereka itu tahu, oh itu si A, itu dia Incas di Yogyakarta. Betul, ternyata, dia spesialisasinya ini. Ternyata orangnya bener-bener niat. Betul. Takutnya sudah direkomendasikan ternyata betul Mas. Song. Nah, itu memang. Betul. Karena merekomendasikan seseorang itu berat. Kita membawa nama dia. Kecuali kalau rekan-rekan ini sudah bekerja kepada orang tersebut minimal 1 tahun. Jadi mereka akan dengan yakin ini saya rekomendasikan karena orang ini pernah kerja sama saya. Seperti itu. Berarti tidak ada peluang untuk bisa direkomendasikan dengan tata cara sopan urutan. Tata cara sopan santun. Oke. Spesial
selesai urusan kalian, masalah kalian nanti dibantu Insya Allah, sama insya Allah Chef kami Lilis. bantu nanti, ya. Chef, Ya. pertimbangan apa yang membuat sampean untuk saya pengen berkarir di luar negeri? Ya. Kenapa tidak di Indonesia? Baik. Di sana hotel bintang 5, di sini pun ada bintang 5. Di sana properti Accor, di sini ada Accor. Ada aku juga. Archipelago, di sini ada Archipelago. Marriott juga sama semuanya. Sana sini saya pikir hotel itu sama. Ya. Apa yang membuat atau gajinya? Gajinya atau sistem kerjanya Ya, ya, ya. atau apa? Ya. Baik Mas, kalau bicara soal ini gini aja. Enaknya gini. Mudah-mudahan teman mungkin ada yang sama seperti saya, mungkin ada yang lain ya. Setiap Setiap orang yang berkarir di dunia chef, kita bicara kitchen ya, karena kita orang chef ya. betul. Saya yakin pasti mempunyai keinginan ingin berwirausaha Mas. Yes. Mungkin boleh dibilang 70% sampai 80% ya. Yes. Ada yang pengen pensiun tetap sebagai executive chef Betul. atau jadi AB director atau Betul. jadi GM. Betul. Mungkin saya salah satu dari rekan-rekan yang lain yang masuk grup yang pengen entrepreneur. Oke. Nah, terus piye caranya mau masuk menjadi entrepreneur? Apa ya tahu-tahu langsung resign entrepreneur sudah. Ternyata ada tahapnya. Ada tahapnya yang harus kita lalui bersama. Dan pertama, kita harus perlu pembuatan ide kreativitas. Pembuatan ide itu perlu waktu. Nah, kenapa kemarin saya mengambil pekerjaan ini di Saudi Arabia yang harus jauh dari keluarga, ya kan? Jadi pertama adalah di tempat kerja saya itu di segala posisi, baik range posisi bawah sampai atas. Di situ jam kerjanya adalah fix. Jadi di tempat kerja saya masuk pagi, jam 3 sore saya sudah pulang. Nah, lalu apa? Yang dipetik adalah berarti saya punya waktu. Untuk membentuk sebuah ide itu kita perlu waktu. Jadi dari situ yang saya petik adalah saya ambil waktunya Mas. Jadi di sela saya bekerja di sana, selain juga pertimbangan seperti Mas Budi sampaikan mengenai Jelas, Itu ya, pastilah. sambil- Kita bekerja pasti golek apa? betul Mas ya, sambil Cuan, kita cuan. mengumpulkan rezeki, kita ambil waktunya Mas. Waktu untuk menguatkan rencana kita tadi. Emang neng Indonesia nggak iso? Perlu tak curhat ya? Emang di Indonesia nggak bisa seperti itu? Insya Allah bisa, tapi memang cukup tantangannya cukup challenging sekali ya, karena kita sama-sama, Mas Budi juga sebagai executive chef juga, di mana kita memang kreativitas di hotel, di properti di Indonesia itu kan sangat dynamic ya, dynamic. Jadi ada tematik dinner, ada menu, kebetulan properti yang saya handle ini dia menghandle umroh dan haji. Jadi memang lebih fokus Mas, lebih fokus. Jadi tidak terlalu kompleks, untuk apa yang perlu kita fokuskan. Nah, dari situ saya ngambil ada celah untuk waktu untuk saya sendiri. Jadi pekerjaan saya penuhi lancar, saya juga punya waktu untuk mengembangkan apa yang ingin saya lakukan setelah ini. Terus perbedaannya signifikan. Sampean kan sudah pernah handle beberapa hotel di Jakarta, di Indonesia, ya kan, sebagai executive chef. Terus saat ini sampean masih berkarir di luar. Ya, ya. Adakah perbedaan di keduanya ini? Di kitchen nih, di sistem kerja segala macam. Ada nggak perbedaan di antara Indonesia dan luar negeri? Menurut sampean, bukan menurut orang-orang. No. kita berbicara idealis. Menurut sampean, terserah mau setuju atau enggak, itu hak mereka. Ya. Kalau secara struktur Mas ya, secara struktur dan sistem kerja, saya boleh bilang tidak jauh berbeda.
Nggak jauh berbeda. Nggak jauh berbeda. Yang berbeda adalah human-nya. Karena di Indonesia kita bertemunya orang yang berkarakter orang Indonesia semua kan, rata-rata orang Indonesia. Nah, di sana kita nanti harus berhadapan dengan orang India, berhadapan orang Maroko, orang Turki, orang Inggris, orang mana. Jadi ada beberapa negara yang berada di satu dapur dengan kita, di mana kita kan tidak tahu secara langsung, Mas. Dasar kalau orang Jawa bilang wataknya mereka itu kan kita enggak tahu secara langsung. Betul. Nah, di situ challenge-nya di situ, tantangannya di situ, kita harus bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, kalau menurut saya beruntungnya kita, kenapa kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Timur, kita bilang orang Timur ya. Orang Indonesia salah satu negara yang cukup dihargai sebagai negara yang mempunyai karakter kepribadian yang baik. Oh, gitu. Jadi orang Indonesia itu di luar sana sudah terkenal orangnya api-api. Jadi Anda sudah dipandang di sana itu bawaan orang Indonesia itu sebagai orang yang orang baik. Nah, filosofinya orang Indonesia, khususnya kita bicara Mekah ya, Saudi Arabia. Orang Indonesia itu sudah dibaca dari sana seperti ini. Orang Indonesia yang berangkat umroh atau haji, bukan semuanya itu orang yang di Indonesia itu kaya atau berkemampuan itu baru bisa berangkat umroh. Yang mereka salut adalah orang Indonesia dari semua kalangan. Itu hatinya itu pengen ke Mekah, pengen ke Saudi Arabia. Jadi dari hati mereka adalah, saya pun di sana akhirnya cerita, orang Indonesia itu meskipun mereka itu dari berbagai kalangan, tapi dalam hidup mereka punya keinginan mereka akan mengumpulkan rezeki mereka, dan suatu saat saya harus ke Mekah, ke Saudi Arabia untuk menjalankan ibadah umroh dan haji. Dan itu sudah dibaca oleh orang-orang negara lain. Dan itulah kenapa setiap mereka itu bertemu dengan orang Indonesia, mereka senang. Karena mereka melihat keinginan secara umum orang Indonesia yang mempunyai keinginan yang cita-cita yang sangat mulia, baik, meskipun mereka itu tidak, mohon maaf, tidak serba semuanya itu cukup, tapi mereka punya tekad untuk sampai di sana. Berarti sudah dapat satu modal spesial sebenarnya orang Indonesia ketika mau berkarir di luar sana ya. Paling enggak orang-orang luar sana itu sudah menganggap kita baik. Betul. Tinggal dijaga. Membuktikan juga ya, ya kan. Membuktikan. Yang pesan saya juga itu Mas, pesannya untuk tolong semuanya saja nanti yang ingin berkarir ke luar negeri, pandangan baik mengenai orang-orang Indonesia terus dijaga. Tolong jangan dirubah apa yang sudah senior-senior di sana itu tanamkan tentang hal yang baik tentang orang Indonesia, tolong terus dijaga, dibina dengan baik, karena kalau prinsipnya kalau kita merusak nama satu saja, misalnya membuat sebuah kasus atau apa, kasihan nanti adik-adik generasi penerus muda kita yang mau berangkat ke luar negeri di periode berikutnya. Betul. Nanti mereka akan mendapatkan kesusahan. Jadi itu nanti ayolah kita juga berpikir hari ini, tapi berpikir untuk generasi setelah kita. Terus menurut sampean Hef, Perbedaan apa yang signifikan ya? Antara kita bekerja di luar sama sampean handle di properti lokal Indonesia? Oke, jadi begini, kalau kita bicara mengenai oh iya, ini adik mau ini, coba dulu, lagi, minum dulu, Ini lagi, udah? Jadi gini Mas, bicara mengenai unit dulu. Kedisiplinan mengenai section itu sangat penting. Saya bicara sendiri mengenai outlet saya, Mas. Dulu sebelum saya berangkat ke Anjum Mekah Saudi Arabia, ya, kita bicara dengan tim Indonesia sekian untuk mengurusi 4.000 orang, apa bisa? Nah, ilmunya adalah
kita dibantu oleh alat yang proper dan manpower yang welcome terhadap suatu alat. Iya. Contoh, ya, saya di sana setiap hari menghandle sekitar 4.000 orang. 4.000 orang setiap hari. 3 kali makan. Breakfast, Lunch, lunch, dinner. Itu di masa-masa haji. Wow. Kalau di masa-masa biasa normal 1.200 orang. 3 kali meal. Oke. Ya. Kita sudah membayangkan bagaimana crudenya kitchen itu. Nah, itu bayangannya kan. Padahal di suasana kitchennya ini bersih dan rapi. Kenapa? Jadi begini Mas, sistemnya yang perlu kita patuhi adalah mengenai kedisiplinan setiap outlet. Setiap outlet section itu benar-benar dijaga. Kalau Anda di section Mission Plus, ya Anda komit di Mission Plus itu dengan baik. Kalau Anda di komit di Butcher, ya komit di Butcher dengan baik. Dan di sana setelah saya lihat, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya dapat informasi nih, di hotel sekian ribu kamar, Anda berani nggak handle untuk 2.000 orang sehari? Jawab bisa. Bisa. Jangan ragu-ragu, jawab bisa. Karena apa? Di luar negeri itu mereka sudah mencanangkan sebuah equipment yang sebenarnya itu Anda itu sudah bisa mengoperasikan. Di sana, contoh bicara mengenai bikin sup. Aku bikin sup untuk 4.000 orang, Mas. Boiler saya itu satu kali saya pencet, itu bisa memasak untuk 3.000 orang. Dalam satu kali pencet, satu kali ngicipi kuah, selesai. Dan tugas kita sebagai seorang chef di sini, yang kita jual adalah lidah kita. Oke. Bukan tenaga kita. Bukan tenaga. Tenaga iya, tapi bukan semata-mata tenaga kita fully untuk operasional itu. Kita didatangkan jauh-jauh orang Indonesia sebagai chef profesional ke sana. Yang kita jual adalah tes kita. Kita tes sudah oke, nanti sudah ada tim yang akan membagi sup Anda. Anda membuat sebuah bubur gunyong, Anda membuat spaghetti, Anda membuat kari atau dan sebagainya. Anda hanya mencicipi masakan Anda. Anda sudah ACC rasanya. Anda tinggal info ke tim yang akan membagikan makanan. Portioning dari ribuan orang itu sudah ada yang membagi. Begitu Mas Budi. Perbedaannya itu ya. Iya. Berarti perbedaan di luar itu berarti dengan kata lain luar negeri itu lebih disiplin. Kalau mengenai disiplin sebenarnya sama Mas. Sama. Yang saya titik beratkan adalah mengenai kapasitas yang besar dan kecil, ya itu perlu saya gambarkan bahwasanya itu akan bisa dihandle oleh semua chef di Indonesia yang komit. Jadi seandainya nanti misalnya kalau ditanya Mas, lah ini tawarannya ini saya harus handle 9.000 orang ini, saya kan belum pernah. Jawabannya ambil. Karena nanti yang akan bekerja bukan Anda, tapi Nanti- alatnya. Betul. Yang penting Anda sudah mastering dari tes Anda, berangkat. Karena terus terang pengalaman di Indonesia itu kan Jarang sekali hotel-hotel yang memiliki peralatan yang cukup modern kayak di luar negeri itu. Mungkin bayangannya teman-teman itu. Betul. Bayi sup, waduh, aku kudu begini, Berapa begini, panci, begini. berapa Wah, panci. betul. Enggak lah. Jadi mereka itu sudah memikirkan segala sesuatu untuk kita juga. Oh, gitu. Fokuslah kepada skill Anda. Jangan membayangkan terlalu lebar nanti aduh ini sekian ini terus bagaimana yang ngurusin sekian ribu orang. Jangan mikirin itu. Pikirkanlah tentang kualitas Anda saja. Karena di sana nanti Anda nanti pertama properti sudah memikirkan peralatan Alatnya sudah mendukung. sudah sangat mendukung, dan saya yakin di Indonesia ya, perlu Anda ketahui di beberapa section ini sudah mempunyai peralatan dengan kapasitas produksi yang besar. Kita bicara contoh mereka yang bekerja di catering tambang. Betul. Mereka tambah. bicara yang di apa Mas yang handle untuk militer. Ya. Kitchennya orang militer Militer, untuk betul. angkatan. Yang untuk ransum-ransumnya Ya, kan. itu mereka juga sudah di Indonesia pun sudah ada yang memfasilitasi produk kapasitas produksi besar. Nah, saya rasa bagi rekan-rekan yang sudah menghandle di properti tersebut di Indonesia, saya yakin sudah familiar. Nah, yang kita sharing hari ini di sini adalah untuk semua teman-teman mungkin yang kebetulan belum menghandle di kapasitas besar. Nah, nanti jangan khawatir, jangan ragu-ragu.
di sana nanti properti itu sudah memikirkan equipment yang memadai, memadai untuk Berarti teman-teman yang pengen berkarir di luar itu jangan minder dengan kemampuan. betul. Karena kemampuan kita itu sebenarnya di luar itu Dihargai sekali, Mas. dihargai ya. Betul. Biasa kan banyak ya teman-teman, wah minder, Iya. wah kelasnya luar negeri, wah bintang 5 segala macam. Sebenarnya nggak semenakutkan itu ya. Bener, bener. Oke, terjawab. Kasih dong teman-teman tips, triknya nih. Kalau seandainya teman-teman pengen punya niat ke luar negeri, berkarir di luar negeri, mungkin di Indonesia sudah mentok, sudah bosan segala macam. Mereka pengen cari pengalaman baru, ilmu baru di luar. Apa saja sih yang perlu mereka siapkan? Oke, ya. Monggo. Baik Mas Budi. Tipsnya yang pertama, yang paling mendasar adalah siapkan diri dan keluarga. Siapkan diri dan keluarga. Arti si diri dan keluarga itu adalah tempatkan keluarga Anda nyaman pada saat Anda akan meninggalkan mereka untuk sementara waktu di luar negeri. Istilahnya ben keluargamu orang griseni. Jadi Anda harus bisa menempatkan diri pada saat Anda keluar negeri itu, ibaratnya kita harus jadi orang yang bisa dipercaya oleh keluarga kita. Oh, Ya. kudu setia berarti. Jadi begini, Karena dia jebolan Mekah, Bro. Jadi omongannya halus. Aku sing kasar-kasar tak cetak ya tuh. Terus gitu. Jadi kita bicara bekerja di luar negeri itu kan membangun kepercayaan orang keluarga di rumah dan diri kita sendiri. Jadi pertama itu dulu. Kalau Anda bisa membangun kepercayaan orang rumah dan diri Anda, satu tahap sudah selesai. selesai. Satu tahap sudah selesai. Yang kedua, mengenai caranya berangkat, linknya di mana, ya. Untuk teman-teman semua, subscribe ada channelnya ini Mas Budi ini. Nanti ada linknya di situ. Syaratnya subscribe, Nah. like, komen, baru untuk channel itu. Nanti baru dapat linknya di sana. Nanti Oke. insya Allah saya sendiri yang akan bantu support untuk Luar linknya biasa. kemana untuk teman-teman bisa mendapatkan. Karena saya juga pengen semakin banyak teman-teman yang terbuka peluangnya lebih lebar. Betul. Karena saya juga percaya teman-teman yang punya skill yang baik. Betul, karena apalagi kondisi sekarang, Chef. Iya. Covid segala macam, otomatis banyak teman-teman yang di Indonesia ini yang kena unpaid. Betul, Ya kan, yang dirumahkan segala macam, cari kerja di Indonesia susah segala macam. Mungkin di luar dapat dengan cara itu ya. Betul. Dan itu terus yang ketiga dan yang terakhir adalah saat nanti sudah di sana, sudah bekerja, ingat tujuan awal. Ingat tujuan awal kita berangkat. Berangkat kuwi arep ngopo? Arep ngopo? Arep golek duit, golek jodoh, Nah, apa arep ngopo ya kan? tujuan awalnya selalu diingat-ingat. Nek kuatir lupa, catat aja. Jadi nanti karena gini Mas. Ini nyata, kisah nyata. 3 bulan pertama itu hari yang sangat berat. Oh gitu. 3 bulan pertama Anda mungkin nek nggak tahan ya nangis tiap malam ingat anaknya atau ingat istrinya. Ingat Oh, keluarga. berat itu karena psikologisnya yang meninggalkan iya. ini, bukan Iya. karena pekerjaan segala macam ya? Bisa jadi karena tambah pekerjaan pressure, Heeh. ditambah lagi kangen orang rumah. Oke. Jadi banyak hal itu yang nanti akan dihadapi. Makanya tekadmu dari awal dari rumah. Kalau misalnya khawatir lupa, catat saja. Jadi pada saat kamu mau menyerah, kamu mau pulang sebelum waktunya, buka saja keinginanmu dulu apa. Betul. Nah itu nanti yang akan menguatkan diri kita sendiri untuk kembali bersemangat untuk melanjutkan apa yang kita inginkan atau cita-citanya. Kan bener loh Mas, homesick itu bukan sesuatu yang mbok ya dibetah-betah nggak bisa loh. Nggak bisa ya, psikologis gitu. Itu kita sendiri yang bisa menyelesaikan Mas. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Nah, kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Itu Mas Budi. Jadi 3 hal Oke. tadi. Yang pertama yang harus kita ini adalah kita atur dulu, tentukan kita posisi kita dengan keluarga, tentukan ininya apa namanya, difokuskan Posisikan, apa itu ya.
yang jelas. Terus yang kedua jangan lupa tadi subscribe channelnya Mas Budi karena nanti itu banyak penjabarannya panjang, jadi nanti langsung itu aja. Dan yang ketiga tekadnya jangan sampai lupa, jangan salah niat. Sampun situ saja Mas Oke, Budi. luar biasa. Thank you Mas Bro, sahabat saya, sukses selalu, sehat buat keluarga, teman-teman. Sudah dijabarkan sama Chef Lilis bayangan seperti apa karir di luar, ternyata tidak semenakutkan itu, ya kan? Ternyata orang Indonesia mampu kok. Contohnya beliau ini dari Indonesia eksekutif chef, di sana juga eksekutif chef. Di sini dia mungkin handle ratusan, cuman di sana ribuan. Ternyata beliau mampu. Berarti orang Indonesia nggak boleh minder. Jangan minder. Percaya dengan skill. Oke, begitu teman-teman. Bagi teman-teman kakak, adik, senior saya segala macam yang pengen berminat untuk berkarir khususnya di Timur Tengah ya, Mekah segala macam, bisa nanti gabung di WA, ya grup WA dan Telegram. Nanti di situ sharing segala macam, tukar informasi, maka masalah Anda akan selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang dengan chef andalan saya. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kita bisa berkembang dan berkarir bersama-sama. Thank you chef. Selamat siang. Thank you, terima Bye. kasih Mas.